Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Faza Bagindo dalam podcast keren Ngupipai Pikiran Lampung TV. Seperti biasa, podcast kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang luar biasa keren. Kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa keren. Kita sambut Bapak GM PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Panjang, Bapak Imam Rahmiadi SSIT MSC. Selamat datang Bapak. Terima kasih Bu. Baik, undangannya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak boleh disapa-sapa dulu pemirsa kita yang ada di rumah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Rahmiadi, General Manager Pelindo Regional Panjang. Ini merupakan suatu kehormatan diundang langsung sama Mbak Faza di podcast pada hari ini. Oke, Ngupi Pagi. Baik nih Bapak, untuk awal kita perkenalan dulu. Baik, siap. Tak kenal maka tak sayang. Baik. Bapak tadi mau cerita katanya sejarah tentang pendidikan ya Pak ya. Bapak tadi mau cerita tentang sejarah pendidikan Bapak nih. Tentang nama Bapak Imam Rahmiadi SSIT MSC. Boleh Pak di-sharing untuk pendidikannya dulu? Ini sekilas saja Bu ya. Baik. Saya kebetulan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, dari Sekolah Tinggi Mupelayaran, dahulu namanya Akademi Mupelayaran. Lanjutnya program Diploma 4, saya melanjutkan Master untuk Shipping and Port Management di World Maritime University di Malmö, Sweden. Itu merupakan sekolah maritim mungkin dihitungannya terbaik ya, di bawah langsung AIMO PBB terkait dengan pengembangan inovasi maritim, pelabuhan dan pelayaran di dunia. Baik, wah luar biasa sekali di dunia. Di dunia. Di garis bawah ya Pak. Siap. Di Swedia ya Pak. Di Swedia, ya. Baik. Untuk selanjutnya kita masuk nih ke bincang-bincang kita, podcast keren kita ya. Pemirsa, kita mau tahu nih Pak, seperti apa sih tugas dan fungsi pokok Pelindo Regional 2 Panjang itu? Baik Bu. Mungkin diketahui bersama, pelabuhan ini adalah tempat turun naiknya penumpang, tempat lalu lintas kargo, distribusi, baik itu curah kering, general kargo, peti kemas. Dan pelabuhan merupakan bagian dari logistik chain-nya, karena kita bagian dari sistem logistik. Dan pelabuhan juga sebagai tempat yang strategis bagaimana kita memaksimalkan distribusi suatu barang dan bertanggung jawab juga bagaimana mengoptimalkan kegiatan kegiatan ekspor impor maupun domestik. Salah tugas kita adalah mengoptimalkan kegiatan itu, pelabuhan baik, pelabuhan bersih, pelabuhan juga bagaimana melayani dengan ramah. Tentunya ini menjadi concern kita sebagai yang bekerja di pelabuhan atau Pelindo. Dan diketahui bersama bahwa Pelindo ini adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Tugas pokoknya adalah bagaimana melayani kegiatan distribusi logistik dari dan ke suatu wilayah. Baik. Untuk wilayah dan area operasionalnya sendiri itu meliputi wilayah mana saja Pak? Baik, Pelindo sebelumnya terbagi ada 4 wilayah. Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Sejak 1 Oktober 2021, pemerintah CQ Kementerian BUMN itu membuat kebijakan yang memang sudah diimpikan oleh para pegawai pelabuhan dari saya awal masuk ya, tahun 2000-an lah. Merger Pelindo 1, 2, 3, 4 menjadi Pelabuhan Indonesia. Kita Pelindo 2, dahulu wilayahnya rentangnya panjang ini masuk Pelindo 2 sebagai Pelindo Major. Pelindo 1, 3, 4 bergabung dengan Pelindo 2 dan namanya berubah jadi Pelindo Pelabuhan Indonesia Persero. Wilayahnya sekarang ini dari Sabang sampai Merauke. Dan ini menjadi suatu ibaratnya tonggak baru sejarah maritim. Karena pelabuhan ini mempunyai koneksi ke semua wilayah. Pada saat yang lalu masih terbatas antar wilayah 2. Pada saat kita mau area ke Pelindo 1, itu ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, diskusikan. Kalau sekarang sudah terkoneksi dari Sabang sampai Merauke sebagai negara kesatuan dan negara kepulauan.
Baik. Untuk selanjutnya nih Pak, untuk target yang diberikan di IPC Terminal Peti Kemas tahun ini itu bagaimana realisasinya dan optimismenya dalam pemenuhan target? Baik, untuk pelabuhan sendiri kita di Pelindo Panjang, pelabuhan ini sebenarnya kalau kami sebut ini Pelabuhan Lampung. Pelabuhan Lampung milik kita bersama, milik Provinsi Lampung, Sumatera, dan milik Indonesia. Yang mempunyai tugas khusus bagaimana kita menciptakan kondisi pelabuhan itu benar-benar optimal layanannya untuk membangkitkan keekonomian atau bangkitan ekonomi baru di wilayah hinterland. Untuk di Pelabuhan Panjang itu ada Pelabuhan Panjang Lampung, ada 4 terminal, ada terminal curah, ada terminal general kargo, ada terminal peti kemas. Curah terbagi dari curah kering, curah cair, jadi ada 4 semuanya. Terkait dengan target terminal peti kemas, memang agak challenging nih terkait peti kemas. Kita sudah berkoordinasi, kolaborasi dengan stakeholder, tentunya disupport oleh Provinsi Lampung, Komander Lampung dan terkait bagaimana meningkatkan kegiatan kepelabuhanan di Provinsi Lampung. Karena Pelabuhan Lampung ini bukan hanya melayani Provinsi Lampung, tapi melayani juga wilayah Sumbaksel, yang untuk kegiatan ekspor maupun kegiatan bongkar muat di wilayah Sumatera. Karena Pelabuhan Lampung ini, sebelumnya saya GM Pelabuhan Sumatera Selatan, Palembang, Pelabuhan Sungai. Dan kalau dilihat dari kondisi geografisnya, Pelabuhan Lampung ini memiliki potensi yang luar biasa terkait kedalaman sehingga bisa menampung kapal-kapal besar. Nah, terkait peti kemas memang agak challenging di 2023. Kita bagus trafficnya setelah pasca COVID ya, dari naik itu pada saat yang lalu dari 115.000 tahun sebelumnya jadi 117.000 TEUs. Namun di 2024 terkait kondisi situasi dan segala macam lah ya, kemarin ada pesta demokrasi kita, di 2024 realisasinya turun di 103.000 TEUs saja. Kapasitas kita baru terpasang itu 30%. Karena peti kemas di Pelabuhan Panjang ini termasuk yang besar dibandingkan sebelumnya di pelabuhan saya sebelumnya, dan saya juga sebelumnya di Teluk Bayur. Ini kapasitasnya bisa nampung 300.000 TEUs per tahun. Realisasi 2024 103, berarti baru kapasitas kepakainya utilisasi 30%. Di 2025 ini dengan semangat baru, kolaborasi kita dengan customer, alhamdulillah mulai rebound nih. Di triwulan 1 saja kita udah hampir mencapai 26.000. Targetnya kita mudah-mudahan sampai sama lah di 2023 ya, 117, 115. Ya minimal 115.000 TEUs lah, dibandingkan tahun sebelumnya 103. Dan kami juga kolaborasikan juga dengan para asosiasi, cargo owner, tentunya dengan stakeholder terkait. Tadi juga kami baru discuss juga dengan KSOP bagaimana untuk pengembangan bukan hanya dari sisi operation, tapi dari sisi pengembangan market pelabuhan. Karena pelabuhan itu sangat dibutuhkan oleh industri. Dan industri sangat butuh pelabuhan yang benar-benar bisa melayani kegiatan di segi logistiknya dengan baik. Baik. Kalau untuk kapasitas sendiri itu tiap regional beda-beda gitu ya Pak? Pelabuhan Panjang ini termasuk dahulu itu backbone-nya juga untuk Pelindo Regional 2 ya. Dahulu Pelindo 2, sekarang Regional 2. Kapasitas masing-masing beda-beda. Kalau yang terbesar tentunya Pelabuhan Priuk ya. Tanjung Priuk itu hampir 7,5 juta lah TEUs per tahun gitu ya. Untuk Pelabuhan Panjang sendiri dibandingkan di wilayah Regional 2 seperti Pangkal Balam, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabuhan Tanjung Pandan, termasuk Palembang, Bengkulu, di wilayah Regional 2 ini mungkin terbesar ketiga setelah Priuk dan Pontianak. Ya, lebih besar hampir ya, untuk yang throughputnya untuk wilayahnya kapasitasnya ya. Terus selanjutnya Palembang. Palembang ini juga bagian dari saling support untuk kegiatan pelabuhan di Panjang, karena memang di sana untuk mereka fokus layanin di domestik walaupun ada ekspor impor, cuma ada keterbatasan masalah draft karena memang pelabuhan sungai. Yang Panjang ini mudah-mudahan Bulan Lampung bisa mengoptimalkan kegiatannya, terutama bagaimana menopang untuk wilayah Sumbaksel, kegiatan distribusi logistiknya memaksimalkan atau melalui Pelabuhan Lampung trafficnya. Baik, selanjutnya nih Pak,
sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan dan logistik, tentu saja banyak resiko yang dihadapi. Ya. Seperti apa sih Pak manajemen resiko yang diterapkan oleh PT Pelindo itu sendiri? Manajemen risiko memang sudah menjadi satu keharusan ya, sesuai dengan Permen BUMN juga. Setiap aktivitas kita itu pasti ada mitigasi risikonya. Tadi kami juga habis rapat weekly meeting juga pagi dengan tim, karena ini perlu disadari oleh semua divisi kami. Kebetulan di Pelindo Panjang ini ada 4 divisi, ada berapa juga dikelola oleh grup kita untuk mengelola terminal peti kemas, non peti kemas. Risiko ini bagian dari yang sudah kita DNA-kan dalam rangka memitigasi hal-hal yang jadi kendala, baik itu yang jangka pendek maupun di jangka panjangnya. Sehingga manajemen risiko kita udah punya organisasi sendiri juga di kita. Dan saat ini setiap kegiatan, baik itu investasi, apalagi untuk yang RKM kita, strategis, itu pasti ada manajemen risikonya, bagaimana supaya memaksimalkan pencapaian kita. Terkadang mungkin resiko atau manajemen risiko ini dipikir sama teman-teman yang belum aware banget, bahwa risiko ini malah jadi beban pekerjaan, beban tambahan. Padahal itu sebenarnya dalam rangka untuk memitigasi, mengantisipasi, memaksimalkan apa pencapaian target kita. Dengan manajemen risiko yang baik, insya Allah kita bisa memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi, terus antisipasinya, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu tools utama kita di Pelindo Panjang. Terus selanjutnya hal-hal yang mungkinan resiko yang ada di pelabuhan, ya mungkin dari kondisi alam ya, kadang pas cuaca gitu ya. Terus ada juga yang mungkin kemarin info juga dan kita antisipasi sih, megatrust segala macam. Yeah. Terus kemungkinan yang kedua itu terkait dengan force major, pelabuhan Panjang ini resiko ada juga kebijakan luar negeri, terutama kayak kemarin Trump gitu. Nah itu pengaruh juga untuk kegiatan ekspor kita, pajak resiprokal itu. Dan yang selanjutnya untuk resiko di pelabuhan Panjang, antisipasinya adalah risiko kecelakaan kerja. Makanya kita ada manajemen khusus dengan adanya safety patrol yang selalu monitor kegiatan di operasional, termasuk juga ada manajemen walkthrough, antisipasi risiko yang kemudian terjadi dari sisi operasional, dari sisi terkait dengan non-operasional juga. Baik, jadi biar bisa sedia payung sebelum hujan. Sedia payung hujan. Baik, selanjutnya nih Pak, Pelindo itu mempunyai program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disingkat dengan PJSL ya Pak ya. Apa saja yang menjadi cakupan dari program tersebut? Boleh dijelaskan? Sesuai dengan arahan dari direksi, PJSL kita ini mencakup yang paling pertama adalah PJSL di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang pengembangan UMKM, dan terkait dengan lingkungan sendiri, bagaimana untuk penghijauan, kita menata mangrove. Pendidikan, kita punya tanggung jawab sosial juga, bagaimana mengenalkan kepelabuhanan, maritim activity, dan juga kita sebagai BUMN menerima mahasiswa atau siswa magang di kita, membantu mereka untuk mengedukasi, terus elevate terkait dengan wawasan dari sisi ekonomi maritim, dari sisi lingkungan maritim. Terus terkait UMKM, kita juga ada pengembangan UMKM yang jadi mitra kita bantu untuk pemasaran, pembinaan, dan kita bantuan juga. Terkait dengan lingkungan, dengan masyarakat sekitar yang ada di sekitar kita, kemarin contoh misalnya pas kejadian banjir, kita langsung aksi untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Terus ada bantuan juga koordinasi dengan stakeholder terkait, bantuan untuk perbaikan mungkin drainase segala macam. Terus selanjutnya kita bantu untuk lingkungan juga. Saat ini nih seperti bantuan untuk kurban, kan momentum Idul Adha nih, buat masyarakat sekitar dan yang membutuhkan sesuai dengan hasil survei dari tim TJSL kita. Kalau dari segi pendidikan sendiri, apakah ada beasiswa, pembagian beasiswa misalnya untuk siswa untuk melanjutkan pendidikannya gitu?
memang setiap tahun temanya menyesuaikan dengan arahan dari kementerian ya dan BOD sendiri. Ada juga kita program beasiswa untuk mahasiswa, untuk bantuan bagi mahasiswa yang berprestasi. Kalau untuk SMA kita bantuan untuk alat tulisnya seperti laptop gitu ya. Untuk program beasiswa ada seperti tahun lalu kalau nggak salah terakhir tuh. Pada saat saya masih di Sumsel juga kita bantu ke universitas, di sini juga. Untuk tahun ini temanya salah satunya yang rutin itu adalah Pelindo Mengajar. Bagaimana untuk memotivasi terutama untuk teman-teman adik-adik SMA yang udah kelas 3 untuk mungkin ada kesempatan juga mengenalkan Pelindo ini apa sih, Pelabuhan Indonesia kayak gimana, dan jurusan mana aja sih yang bisa kerja di Pelindo sebagai BUMN gitu ya. Dan kita perlu talenta khusus, makanya perlu kita awareness, kita edukasi, dan sekaligus memotivasi mereka. Mungkin nggak kerja di Pelindo, tapi di BUMN lainnya juga bisa sesuai dengan passion dan minat masing-masing. Baik. Untuk PJSL ini apakah sama dengan program CSR yang selama ini ada? Jadi CSR itu kan Corporate Social Responsibility. CSR itu emang udah biasa. Umumnya dulu namanya CSR. Cuma di Indonesia kan menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi CSR sama TJSL sama aja sih, Bu. Baik. Bapak. Jadi itu artinya di Indonesia. Indonesia kan TJSL. Baik. Manajemennya sama gitu. Baik. Untuk harapan kedepannya nih Pak, ini kita udah sampai ke penghujung aja nih, saking asiknya ngobrol ya nih. Harapan kedepannya dari Bapak untuk Pelindo itu sendiri dan manfaat bagi masyarakat luas seperti apa? Jadi pelabuhan ini adalah salah satu penarik dan etalase suatu wilayah. Yang menarik investasi itu kan minimal tuh ada 4 ya. Salah satunya infrastrukturnya seperti apa. Kalau orang mau investasi, baik itu lokal maupun dari asing, itu pasti lihat saluran distribusi logistiknya seperti apa. Jalannya seperti apa, aksesnya seperti apa. Yang pertama dilihat adalah akses infrastruktur seperti apa, jalan. Kalau orang mau investasi atau bangun pabrik atau bangun industri baru. Yang kedua, pelabuhannya seperti apa. Ya kan? Karena itu terkait dengan harga distribusi logistik cost-nya mereka juga. Terus yang ketiga terkait sumber daya energinya, listrik, ya kan. Terus airnya seperti apa, termasuk fasilitas lainnya. Terus baru terkait dengan kepastian regulasi, kepastian hukum. Dan pelabuhan salah satu yang paling pasti mungkin di checklist oleh para investor untuk daya tarik investasi di suatu wilayah. Dan Lampung mungkin sama-sama kita blessing juga, kita memiliki pelabuhan panjang, pelabuhan Lampung yang dalamnya alami, kita LWS-nya itu kedalaman 12,5 meter variasi, tapi yang paling dalam 12,5 meter, kalau HWS kita bisa 13 meter, dan cenderung untuk sedimentasinya itu nggak terlalu intensif ya untuk sedimentasinya, sehingga pelabuhan alam kita terjaga untuk kedalaman kolam pelabuhannya. Dan pelabuhan ini harapan kami sih, karena di Pelabuhan Panjang sendiri hampir 85% itu pegawainya itu lokal dari Provinsi Lampung. Hanya 15% yang memang itu manajemen yang berpindah-pindah mutasi antar wilayah seperti saya gitu ya. Dan memang ini menjadi tolak ukur pelabuhan ini, karena pelabuhan itu Pak Bu fungsinya gateway. Makanya pelabuhan itu sebagai etalasenya bukan hanya sebagai etalase provinsi, tapi sebagai etalase nasional. Karena orang lihat kapal asing itu, lihat pelabuhannya bagus apa enggak. Provinsi bagus apa enggak tuh dilihat dari pelabuhannya. Pelabuhannya ada di wilayah tersebut. Pelabuhannya baik sebagai gateway, itu juga akan mencerminkan kita citra sebagai bangsa dan termasuk sebagai provinsi atau wilayah Sumatera. Nextnya harapannya ke depan, pelabuhan kita lebih baik lagi, terutama koordinasi kita dengan stakeholder, baik itu Pemda, Pemkot, asosiasi, para cargo owner. Karena pelabuhan kita ini, Pelabuhan Panjang salah satu pelabuhan yang dimonitor dengan program Stranas PK. Stranas PK ini strategi nasional pencegahan korupsi oleh KPK. Dan kita monitoringnya tuh di KPK langsung memonitor secara periodik bahwa pelabuhan kita bersih dari pungli, dari hal-hal yang
ilegal gitu ya, karena semua tarifnya resmi. Dan ini menjadi bagian komitmen kita di pelabuhan, baik itu regulator maupun kami sebagai operator. Mungkin demikian, Bu. Baik, untuk yang terakhir ada mungkin pesan-pesan untuk warga Lampung itu sendiri dari Bapak selaku GM PT Pelindo. Baik, bagi warga Lampung, sehat selalu. Kami sebagai BUMN selaku operator pelabuhan sangat bersyukur saat ini Pelabuhan Panjang dengan kondisi alam yang ada memiliki potensi yang luar biasa dikembangkan. Dan memang Provinsi Lampung juga dengan semangat baru, dengan pejabat baru, gubernur dan wakil gubernur, ini benar-benar luar biasa entrepreneurship-nya bagaimana mengembangkan wilayah. Makanya beliau juga concern juga terkait dengan bagaimana kondisi pelabuhan. Kita udah audiensi sekali dan kita juga ada tindak lanjut dengan timnya, dengan Apindo supaya pelabuhan lebih baik lagi. Dan harapannya masyarakat bagi rekan-rekan teman-teman siswa mahasiswa yang ingin berkunjung, jangan-jangan belum tahu nih pelabuhan itu apa sih, lihat kapal seperti apa sih, keren seperti apa, karena pelabuhan kita ini udah digital semua, udah cashless semua, dan kerennya tuh udah elektrifikasi. Makanya kemarin di tahun lalu kita dapat penghargaan dari Menko Maritim sebelum ada perubahan, Greenport bintang 3 untuk pelabuhan sebagai Greenport Smart Port, digitalisasi, aspek ramah lingkungan, dan terkait dengan pengembangan SDM. Jadi bagi warga Lampung, bagi masyarakat Lampung sangat terbuka bagi ingin kontribusi di Pelindo, bukan hanya di Lampung ya, tapi di seluruh Indonesia. Karena biasanya kalau penempatan awal kalau orang daerah, misalnya aslinya Lampung, biasa ditempatkan pengalamannya di daerah mana dulu gitu ya. Gitu. Demikian, Bu. Baik, terima kasih banyak terima kasih, Bapak sudah meluangkan waktunya hadir di podcast keren kita pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, amin, sukses karirnya membawa PT Pelindo lebih maju lagi. Terima kasih Bu Faza, pikiran Lampung atas undangannya, dan ini menjadi blessing juga buat kami. Sekaligus sekali lagi ucapan terima kasih. Semoga pikiran Lampung semakin maju, memberitakan hal yang benar-benar membangun buat ekonomi Lampung. Amin. Demikian, baik, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi podcast keren kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak GM PT Pelindo Regional 2 Panjang. Jangan lupa untuk saksikan podcast-podcast keren kita selanjutnya hanya di Pikiran Lampung TV bersama saya Faza Bagindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اكتبي لي حكاية تانية واللي شايفاها اعمليه واوعدك انا مش هقول ازاي وليه. اي عالم اي دنيا هقبل اللي تختاريه والطريق اللي انت عايزة همشي فيه.